keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara, semua dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, pandemi masih ada, bahkan beritanya semakin menghebatnya, saudara. Tetapi mari kita sama-sama terus menaruh keyakinan, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dia yang sanggup melindungi kita, Dia yang sanggup membebaskan kita, Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian, menyembah hanya bagi Tuhan, sebab Dia tidak berubah, saudara. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, dan hanya bagi Tuhan setiap pujian dan kemuliaan. Haleluya. Dia di atas segalanya. Saudara, mari masuk lebih dalam lagi.
sama-sama kita akan katakan kepada Tuhan, biarlah kuasa-Mu melingkupi setiap kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah hidup kami tetap dalam naungan kuasa-Mu, sehingga bahaya apapun yang harus kami hadapi, kami tidak takut Tuhan, sebab kuasa-Mu lebih besar. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu lebih besar, jauh melebihi segala hal Tuhan. Haleluya. Mari saudara, yang pujian ini akan menjadi doa kita, seruan kita kepada Tuhan kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa.
tertawa, kami akan menangis. Semuanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan melewati semua dalam perkenan-Mu, anugerah-Mu yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu Bapa saudara kami. Oh.
Firman yang akan menolong kami melewati segala sesuatu. Karena kami yakin kuasa firman-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa firman-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, firman-Mu sanggup memulihkan keadaan kami, mengangkat kami ke tempat yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Urapan-Mu dinyatakan atas hamba-Mu, dan setiap kami Tuhan dengan hati yang terbuka menerima kebenaran firman-Mu dalam keyakinan yang sungguh bahwa firman-Mu sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kami dan tidak pernah ada dalam pikiran kami, sebab ajaib firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya,
Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh karena anugerah yang datang daripada Tuhan atas hidup kita, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih penting dari apa yang ada yang kita miliki di dunia ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan kita harus semakin hari menjadi lebih baik lagi, saudara. Harus semakin hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Harus semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Wow, kita bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan belum tentu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga ialah orang yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah saya yang menarik perhatian saya, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan artinya adalah cocok dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, dan juga berkenan itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan, cocok, selaras, dan orang yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita akan buka sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul, KPR 13, ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud di Israel, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini kisah, saudara, kisah para rasul di dalam Perjanjian Lama. Paulus menyampaikan khotbahnya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu di Antioquia. Dan dia menyebutkan di situ, dia menyinggung di situ, saudaraku, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa dia sampai menyinggung tentang sosok Daud? Padahal ini kejadian sudah begitu amat sangat lama. Kisah tentang Daud itu ada di dalam Perjanjian Lama, tetapi di dalam Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, dikotbahkan kembali dan disinggung kembali oleh Paulus bahwa Daud adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tadi saya sudah singgung bahwa seorang yang berkenan kepada Tuhan, arti berkenan adalah cocok dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, orang yang diurapi dengan Tuhan, ada di hatinya Tuhan. Apa mau Tuhan diikuti oleh orang itu. Hal yang pertama, saudara, kenapa Daud disebut sebagai hamba yang berkenan di hatinya Tuhan? Kenapa tidak yang lain, rasul-rasul yang lain, atau nabi-nabi yang lain, saudaraku, yang disebut hamba yang berkenan di hatinya Tuhan? Jadi saudara bertanya, Daud itu kan, ya, dia bukan manusia yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa sosok Daud, sosok yang mudah untuk bertobat, mudah untuk terbuka dengan Tuhan, mudah dengan apa adanya datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal. Yang saya dapat dan saya temukan adalah Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mazmur 63 di sana dikatakan, saudaraku, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun
Yehuda ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu di tanah yang kering dan tandus. Daud seorang yang rindu untuk selalu intim dengan Tuhan. Bahkan di dalam tulisan yang lain dikatakan bahwa lebih baik berada di pelataranmu, berada di rumahmu daripada di tempat lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, kita mudah sekali mengatakan kita mengasihi Tuhan. Ya, kamu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, kamu cinta sama Tuhan, cinta dengan Tuhan. Kamu rajin bekerja. Tapi bagaimana? Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kehidupanmu intim dengan sumber yang memberi kehidupan itu sendiri, yaitu Allah yang hidup di dalam kehidupanmu? Mengerti ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Daud menyadari, saudaraku, bahwa dia itu adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan keterbatasan yang ada, manusia yang lemah tentunya. Oleh sebab itu dia perlu untuk mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa hubungan kita intim dengan Tuhan? Lewat apa, saudara? Yaitu, saudara dikasih oleh Tuhan, lewat kita berdoa dan pujian perubahan kepada Tuhan. Praise and worship. Ini penting kita lakukan, saudaraku. Untuk kita intim dengan Tuhan, kita mau setiap hari, kita mau berdoa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena kita sadari kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan yang ada, orang-orang yang lemah, orang-orang penuh keterbatasan yang ada, saudaraku, orang-orang yang rapuh, saudaraku. Oleh sebab itu perlu kita mengadakan setiap hari, setiap saat berhubungan intim dengan Tuhan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kekuatan yang baru itu turun menyegarkan kehidupan kita. Berapa kali sih Daud memuji dan menyembah Tuhan? Ini pertanyaannya, saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Luar biasa bukan? 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Bukan 7 hari dalam sehari, saudara, sekali, bukan. Tetapi Daud, kita bisa bayangkan, kapan terakhir saudara memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan? Ya, kapan saudara terakhir melakukan itu? Oh Pak, saya melakukan itu pada saat waktu gereja belum pandemi seperti ini, dunia belum pandemi seperti ini, gereja masih belum tutup, Pak. Saya masih memuji dan menyembah Tuhan. Wow. Kok Pak, terakhir saya memuji dan menyembah Tuhan itu 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu. Wow. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujian dan penyembahan itu begitu perlunya di dalam kehidupan kekristenan kita. Ada apa sih di dalam pujian dan penyembahan itu? Kenapa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memuji dan menyembah akan Dia, saudaraku? Di dalam Mazmur 22 ayat keempat dikatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Engkaulah Allah yang kudus, yang bersemayam di atas orang-orang Israel, di atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata pujian dan penyembahan itu, kalau kita memuji dan menyembah kepada Tuhan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Berarti kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan hadiratnya di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita mengadakan hubungan dengan Tuhan yang begitu erat lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Jiwa kita yang tadi kering akan dibasahi dengan sukacita yang dari Tuhan. Yang tadi mungkin kita penuh ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Kalau kita menghadirkan Tuhan di atas segala-galanya, Allah yang berkuasa itu di atas segala-galanya hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang datang daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sudahkah kita memuji dan menyembah Tuhan? Sudahkah kita berdoa dan melakukan hubungan intim dengan Tuhan? Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak sanggup untuk mengadakan hidup ini, menghadapi hidup ini. Saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan kasih kemampuan kalau kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, kehidupan Daud begitu luar biasa. Dia cinta dengan Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Dia seorang raja yang punya segalanya, yang punya kekuatan tentara yang luar biasa, yang hidup di dalam kemewahan. Tetapi saudaraku, dia tidak lupa untuk mengadakan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhannya. Karena Tuhannya di atas segala-galanya, atas kehidupan kita. Lebih baik berada di pelataranmu. Daud begitu cinta kepada rumah Tuhan. Daud begitu cinta kepada pekerjaan Tuhan. Sehingga dia bicara seperti itu, saudaraku. Padahal dia seorang raja. Saudaraku, banyak orang yang bilang, saya intim dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi saudaraku tidak mau melayani Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah itu adalah Allah yang mengasihi kehidupan saudara, Allah yang mencintai saudara. Kalau kita tidak memberikan sesuatu ini untuk Tuhan, untuk siapa lagi hidup kita berikan? Kita berikan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta kepada Tuhan, aku mau intim dan dekat kepada Tuhan. Maka saya percaya melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan hadir dalam itu semua, saudaraku, dan dia menyatakan kuasanya atas setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa seorang Daud, hamba Tuhan, yang Tuhan katakan aku berkenan di hatiku, yaitu saudaraku di dalam Mazmur 84 ayat ke-11, saudaraku. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di atap pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tadi saya sudah singgung sedikit, saudaraku, bagaimana Daud mencintai rumah Tuhan, bagaimana Daud mencintai melayani Tuhan, dan bagaimana Daud mengasihi Tuhan dengan segala keberadaannya. Di dalam Matius 22 ayat ke-37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, luar biasa, saudara. Sudahkah kita mengasihi Tuhan kita? Bukan hanya sebatas lip service, kata-kata. Tidak, saudara. Bukan hanya sebatas teori saja, aku mengasihi Tuhan. Tetapi dengan segenap jiwa dan keberadaan kita, dengan segenap kekuatan kita,
kita mau mengasihi Tuhan. Kenapa sih orang sulit sekali untuk mengasihi Tuhan? Mengapa sih orang Kristen sulit sekali untuk memberikan hidupnya benar-benar mengasihi Tuhan secara totaliti, secara keseluruhan kehidupan? Kenapa begitu sulitnya? Padahal saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita itu sempurna kasihnya. Amin, saudaraku. Tuhan mengasihi kita itu tidak ada batasnya. Kasihnya panjang dan lebar dan dalam, luar biasa, saudara. Kenapa sih kita sulit sekali untuk berkorban dengan Tuhan? Kenapa sih kita sulit sekali waktu kita berikan untuk Tuhan? Pak sibuk Pak, soalnya bagaimana ya? Ini saya sibuk apa? Saudaraku, banyak dalih, banyak alasan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah kalkulasi, saya sudah kasih sebegini dengan kamu, tidak, saudara. Bahkan nyawanya saja dikorbankan bagi kita semua untuk tebus dosa kita. Masa sih kita tidak mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Daud begitu berkenan di hatinya Tuhan? Hal yang ketiga, saudara. 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Maka perbuatlah apa yang engkau pandang baik. Lalu Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Ayat ke-7, saudaraku, 1 Samuel 24 ayat ke-7. Lalu berkatalah kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hatinya Tuhan? Karena dia menghormati otoritas yang datang dari Tuhan. Dia menghormati Saul yang sudah ingin membunuhnya, mengejar-ngejarnya, dan tiba pada saat kesempatan untuk membunuhnya, Daud yang berkata seperti ini, jangan mengusik, jangan mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ini kesempatan sebenarnya untuk Daud membunuh Saul, tetapi Daud percaya bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan. Makanya dia tidak mau apa-apakan Saul pada saat itu. Belajar untuk menghormati pemimpinmu. Kalau engkau tidak mau belajar untuk menghormati yang Tuhan sudah kasih otoritas di tengah-tengahmu, saudaraku, berarti engkau sedang meremehkan sang memberi otoritas itu di dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak menghormati pemimpin, siapa pemimpin, mungkin di gerejamu, di kantormu, di perusahaanmu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti engkau sedang tidak menghormati kepada sang pemberi otoritas itu, saudaraku. Belajar untuk menghormatinya. Belajar menghormati orang yang lebih tua, yang Tuhan kasih percayakan sebagai pemimpinmu, dimanapun kau berada. Karena apa? Pemimpin itu berasal dari Tuhan. Ada otoritas, ada urapan, ada kuasa yang di dalamnya Tuhan hadir dalam kehidupan sang pemimpin tersebut, saudara. Daud tahu hal itu.
dia tidak melanggar otoritas yang datang dari Tuhan. Mungkin otoritas di atasmu itu punya kelemahan. Dia bukan manusia yang sempurna. Dia bukan manusia yang sempurna. Tapi Tuhan sudah memberikan mandat itu kepadanya. Saudaraku, mari hidup berkenan di hatinya Tuhan. Semakin hari kita mau semakin berkenan di hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan temukan, hai hambaku yang berkenan. Aku senang dengan kamu. Kamu cocok dengan saya. Kamu selaras dengan saya. Kamu orang yang diurapi dengan saya. Maukah saudara seperti Daud, orang yang berkenan di hatinya Tuhan? Mari sama-sama kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Senantiasa setiap hari mau memuji dan menyembah Tuhan. Adakan pray, praise and worship. Hal yang kedua, saudaraku, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dan hal yang ketiga, mari kita mau menghormati otoritas yang ada di atas kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan Shalom. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dengan terus memuji dan memuliakan Tuhan, sebab saudara dari kami kemuliaan Tuhan. Hari ini aku beribadah kepada-Nya. Terima kekuatan saudara, terima kekuatan yang baru, terima anugerah yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada siang hari ini. Dan saudara, mari kita datang kita di hadapan Tuhan, Engkau akan menjadi Tuhan kami untuk selama-lamanya. Yesus adalah Tuhan kami. Kami menyatakan dalam setiap kehidupan kami, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala Tuhan. Haleluya, ini persembahan hidup kami kepadamu. Nyatakan Tuhan dirimu, Tuhan di setiap usaha dan perbuatanmu. Nyatakan Tuhan dirimu, Tuhan yang selalu bersama di setiap nafasku. Nyatakan Tuhan dirimu, Tuhan di setiap usaha dan perbuatanmu. Nyatakan Tuhan yang selalu bersama di setiap nafasku. Tuhan yang selalu bersama di setiap nafasku. Tuhan yang selalu bersama di setiap Ini janji kami Tuhan, dalam segala sesuatu kami akan nyatakan kemuliaan-Mu, kami akan nyatakan kuasa-Mu, kami akan nyatakan kasih-Mu Tuhan. Dan Kau yang akan menolong kami terus memimpin hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sampai hamba-Mu lebih lagi dalam kehidupannya. Dan biarlah hamba-Mu terus dengan tulus hati bersyukur dan melayani Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati tim Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu Tuhan, angkatan muda di tempat ini, berkati orang-orang tua, orang-orang lanjut usia. Tuhan, sedangkan tangan-Mu berkati jemaat-Mu, mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berdoa Tuhan, dan Engkau terus mengingatkan, Roh Kudus akan terus mengingatkan Tuhan setiap umat-Mu untuk tidak lupa Tuhan kepadamu, beribadah kepadamu, berseru kepadamu, memohon pertolongan yang datang daripadamu Tuhan.
Biarlah iman mereka terus bertumbuh menjadi semakin kuat Tuhan. Dan mereka dilindungi Tuhan. Mereka terus dalam berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati kepala sidang yang ada beserta keluarganya. Berkati Tuhan para penatua, para pelayan-pelayan Tuhan. Semua yang mengambil bagian Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan mereka. Apa yang mereka perbuat Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menghitungnya, Engkau telah mencatatnya Tuhan. Dan semua yang mereka lakukan bagi-Mu Tuhan akan jadi satu investasi kekekalan dalam kehidupan mereka. Sungguh Engkau tidak pernah melupakannya, sebab itu adalah janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong Tuhan bangsa Indonesia, menolong pemerintah yang ada. Tuhan, saat ini bencana alam yang terjadi Tuhan di negeri kami, di bangsa kami, saat ini kami berdoa, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Setiap korban bencana alam yang ada Tuhan, hiburkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan setiap keadaan Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lindungi negeri kami, lindungi bangsa kami Tuhan. Berikan damai sejahtera, berikan keamanan, berkati tanah air negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan mengangkat tangan kami, sebab kami percaya kami tidak dapat hidup tanpa berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.